Sebuah kisah di desa kecil yang terletak di lereng gunung. Hiduplah keluarga kaya, sebut saja keluarga Budiman. Keluarga ini memiliki kekayaan yang melimpah, yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di balik kerukunan dan keharmonisan mereka, tersimpan konflik yang mendalam terkait tujuan pembagian warisan yang akan dibagikan setelah kematian kepala keluarga Budiman. Bapak Budiman adalah sosok pria bijaksana. Namun, usianya semakin tua dan kesehatannya mulai menurun. Dia memiliki 3 orang anak. Rudi, anak pertama yang serakah, ambisius, dan keras kepala. Nia, anak kedua yang suka berfoya-foya. Namun, dia tipe orang yang pelin-pelan. Dan Joni, anak bungsu yang pendiam namun cerdas. Di suatu ketika, Budiman merasa kalau waktu hidupnya semakin habis. Dia memutuskan untuk mengumpulkan keluarganya untuk membahas pembagian warisan. Dia ingin agar semuanya berjalan adil. Yang semula, Budiman merasa kalau semua baik-baik saja. Namun, Rudi merasa bahwa dia seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar karena dia telah mengelola banyak bisnis keluarga. Namun konflik mulai muncul setelah Bapak Budiman mengungkapkan keputusannya bahwa warisan akan dibagi secara merata di antara ketiga anaknya. Rudi merasa keputusan ini tidak adil dan mengekspresikan ketidakpuasannya secara terbuka. Nia berusaha untuk menjadi penengah, sementara Joni memilih untuk tetap diam dan mengalah. Di tengah ketegangan ini, kabar baru menyebar di desa bahwa ada seorang dukun sakti dalam bidang ilmu hitam atau santet untuk membunuh lawan tanpa menyentuh. Dalam kondisi seperti itu, Rudi berniat jahat untuk menyingkirkan saudara-saudaranya. Ia mulai berpikir bahwa jika ia tidak bisa mendapatkan warisan yang lebih besar dengan cara yang sah, mungkin ia bisa mencapainya dengan cara menyingkirkan saudaranya. Rudi mulai mencari informasi tentang keberadaan dukun santet di desa itu yang bertujuan untuk menyingkirkan saudaranya. Dia berharap dengan cara ini bisa menyingkirkan saudaranya dan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar. Akhirnya Rudi menemukan keberadaan dukun santet tersebut. Kemudian Rudi membuat kesepakatan dengan dukun santet itu. Tanpa ragu, Rudi melancarkan rencana jahatnya. Beberapa minggu kemudian, Joni mulai merasa tidak sehat. Dia sering mengalami mual dan kelemahan yang tidak dapat dijelaskan. Dokter tidak menemukan masalah kesehatan yang jelas dan kondisi Joni semakin memburuk. Nia merasa khawatir dan memutuskan untuk mencari pengobatan apapun yang juga
menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan itu. Kemudian akhirnya Nia menemukan seorang dukun santet, pesuruh dari Rudi. Nia berniat untuk meminta bantuan menyembuhkan penyakit adiknya. Dukun yang tahu kalau yang membuat Joni sakit adalah dirinya sendiri. Akhirnya bersandiwara dan mau membantu, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Dan syarat itu sangatlah mahal. Setelah berpikir panjang, akhirnya Nia menyetujuinya. Ternyata hampir separuh kekayaan Bapak Budiman habis untuk penyembuhan penyakit Joni. Paranormal tersebut mengungkapkan bahwa Joni telah terkena santet, sebuah ilmu hitam kiriman dari seseorang yang ditujukan untuk membunuhnya. Namun dukun itu tak bersungguh-sungguh dalam mengobati Joni dan berniat untuk memeras harta keluarga Budiman. Dukun itu juga memutarbalikkan fakta dan mengadu kepada Rudi untuk meminta upah yang lebih tinggi, sebab saudaranya Nia mau membayar lebih tinggi dalam mengobati Joni. Rudi merasa kesal dan emosional mendengarnya, dan akhirnya juga menyetujui apa kata dukun itu. Dan di sisi lain, Nia memberitahu Bapak Budiman dan mulai mencari tahu siapa pelakunya. Dan setelah beberapa hari, ternyata pelaku itu tak berhasil diungkap. Dan di suatu hari, Nia curiga dengan perilaku Rudi yang makin aneh. Dia menjadi sok lembut dan perhatian terhadap Joni. Akhirnya Nia berniat untuk menyelidiki Rudi. Dia curiga kalau selama ini pelaku yang mencelakai Joni adalah kakaknya sendiri, yaitu Rudi. Di sisi lain, Bapak Budiman kini jatuh sakit karena melihat keadaan keluarganya yang berantakan dan melihat Joni yang menghabiskan biaya mahal namun tak kunjung sembuh, malah penyakitnya semakin parah. Hari demi hari akhirnya harta Bapak Budiman mulai habis untuk biaya pengobatan Joni dan Bapak Budiman, yang kemudian disusul dengan meninggalnya Joni. Keluarga Budiman sangat terpukul dengan kematian Joni. Bahkan Rudi sebagai dalang kematian Joni merasa menyesal atas tindakannya, yang akhirnya Rudi melampiaskan kesedihannya dengan menghambur-hamburkan harta Budiman ayahnya. Dan secara tidak sadar, Rudi kalah judi sampai mempertaruhkan sertifikat rumah keluarga Budiman. Tidak hanya itu, bahkan Rudi berhutang banyak kepada rentenir karena kalah judi. Bapak Budiman mendengar Joni meninggal dan hartanya habis. Seketika itu penyakitnya makin parah dan meninggal. Rudi semakin stres melihat kondisi keluarganya dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Nia juga merasakan kesedihan yang luar biasa karena kehilangan ayah dan adik yang sangat baik kepadanya. Di kemudian hari, Rudi merasa ini semua karena ulah dukun santet itu. Akhirnya, Rudi mencari dukun itu dengan membawa parang dan menebas leher dukun itu.
Kemudian Rudy melarikan diri dari daerah tempatnya. Dan di sisi lain, Nia menjadi pusat penagihan hutang oleh rentenir yang dibawa Rudy. Nia yang stres dan bingung akhirnya bunuh diri. Sungguh tragis nasib keluarga Budiman yang kaya raya. Hanya karena berebut warisan yang membawa malapetaka. Kini, hanya Rudy yang tersisa dengan membawa trauma yang sangat luar biasa dari apa yang telah dia perbuat. Tiap malam, dia hanya merenung dan menangisi perbuatannya. Dia merasa hidupnya tak berguna dan hanya membuat orang sengsara. Semoga kita semua mau berpikir dengan jernih sebelum bertindak, dan janganlah membuat keputusan di saat emosi, karena sesungguhnya orang yang mudah emosi adalah orang yang bodoh.